Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang mengelola eceran perdagangan besar dan logistik pasar. Anggota kami ada 3 orang, namun terdapat satu anggota kelompok lain yang akan menggabung presentasi di kelompok kami karena pada saat presentasi tidak dapat mengikuti presentasi tersebut. Pembahasan kami ada 3, yaitu perdagangan eceran, perdagangan besar atau grosir, dan logistik pasar. Yang pertama yaitu perdagangan eceran. Apa itu perdagangan eceran? Perdagangan eceran atau pengeceran termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau toko eceran adalah semua badan usaha yang volume pengecerannya terutama datang dari penjualan eceran. Jenis-jenis pengecer yaitu ada 8. Yang pertama toko khusus. Toko khusus yaitu lini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam. Yang kedua, department store menjual berbagai macam barang dengan kategori produk yang beragam. Yang ketiga, pasar swalayan. Untuk relatif besar, barang biaya rendah, bermargin rendah, bervolume tinggi, melayani semua kebutuhan untuk makanan dan non-makanan. Yang keempat, toko kelontong, dekat pemukiman, menjual lini terbatas, produk-produk kenyamanan, tingkat perputaran tinggi, dan harga yang sedikit lebih tinggi. Toko diskon, barang standar yang dijual dengan harga lebih murah, bermargin rendah, dan volume tinggi. Yang keenam, pengecer off price, barang dagangan yang dibeli di bawah harga perdagangan besar biasa dan dijual di bawah harga eceran. Superstore, ruang penjualan besar dengan seluruh kebutuhan konsumen untuk jenis produk makanan dan non-makanan yang dibeli secara rutin. Ruang pamer katalog, pemilihan yang banyak, barang-barang bermerek, harga tinggi, perputaran cepat, dan harga diskon. Selanjutnya, tingkat layanan pengecer ada 4, yaitu yang pertama swalayan, pelanggan mencari barang mereka sendiri karena perusahaan hanya menyediakan pramuniaga. Yang kedua, memilih sendiri, pelanggan mencari barang mereka sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga, pelayanan terbatas. Pelayanan terbatas ini memberikan lebih banyak bantuan penjualan karena para pengecer ini memilih lebih banyak barang belanjaan dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi. Yang keempat, penjualan penuh. Penjualan penuh ini menyediakan pramuniaga yang siap membantu dalam setiap tahap proses pembelian atau menemukan dan membandingkan barang yang akan dibeli. Usaha eceran non-toko. Pertama, penjualan langsung. Kegiatan ini dimulai dari pelanggan keliling dan terus berkembang menjadi industri yang besar. Penjualan lini dilakukan oleh para wiraniaga langsung kepada pemakai akhir. Yang kedua, pemasaran langsung. Pemasaran langsung dimulai dari lini katalog dan surat pos, bahkan serta telah berkembang berbagai cara baru yang modern seperti pemasaran melalui telepon, pemasaran melalui TV, maupun informasi berbelanja melalui elektronik. Yang ketiga, mesin otomatis. Mesin otomatis
menawarkan berbagai barang, termasuk barang yang dibeli secara tiba-tiba seperti rokok, minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, dan produk-produk lainnya. Mesin penjual otomatis ini memiliki beberapa keunggulan seperti penjualan 24 jam sehari serta mudah ditemukan di banyak tempat yang strategis. Yang keempat, layanan pembelian. Pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Yang kesembilan, perdagangan eceran korporat. Meskipun banyak toko eceran dimiliki secara independen, terdapat peningkatan pada organisasi pengeceran korporat. Organisasi-organisasi ini mencapai skala keekonomian, daya beli yang lebih besar, pengakuan merek yang lebih luas, dan karyawan yang lebih terlatih dibandingkan yang mencapai oleh toko independen secara sendiri. Jenis-jenis perdagangan eceran korporat ada 6. Yang pertama, toko rantai korporat. 2 atau lebih gerai yang dimiliki dan dikendalikan penerapan pembelian dan pengadaan barang terpusat serta lini barang yang sama. Yang kedua, rantai sukarela. Kelompok pengecer independen yang disponsori perdagangan grosir yang terlibat dalam pembelian jumlah besar dan barang umum. Yang ketiga, koperasi pengecer. Pengecer independen menggunakan organisasi pembelian pusat dan usaha promosi gabungan. Yang keempat, koperasi konsumen. Perusahaan eceran yang dimiliki oleh pelanggannya, anggota menyumbangkan uang untuk membuka toko mereka sendiri, memberikan suara yang kebijakannya memilih kelompok untuk mengelolanya dan menerima dividen. Yang kelima, organisasi waralaba, yaitu asosiasi kontraktual antara para pewaralaba dan terwaralaba terkenal di sejumlah bidang produk dan jasa. Yang terakhir yaitu konglomerat pedagang. Korporasi yang menggabungkan beberapa lini dan bentuk eceran berbeda di bawah kepemilikan terpusat dengan beberapa integrasi distribusi dan manajemen. Lingkungan eceran baru. Untuk pada masa lalu, pengecer mengamankan loyalitas pelanggan dengan menawarkan lokasi yang nyaman, pilihan barang khusus atau unik, layanan yang lebih banyak atau lebih baik bagaimana dibandingkan pesaing, dan kartu kredit toko. Semua ini telah berubah. Jenis toko eceran telah tumbuh mirip satu dengan yang lain di mana produsen merek nasional meletakkan barang bermerek mereka di semakin banyak tempat. Demikian pula pasar swalayan membuka toko yang lebih besar, menjual jumlah dan ragam barang yang lebih banyak, dan meningkatkan fasilitas. Mereka juga meningkatkan anggaran promosi dan melakukan peralihan besar-besaran ke label pribadi. Pasar swalayan lain berubah menciptakan diferensiasi yang lebih kuat. Perkembangan eceran, bentuk dan kombinasi eceran baru. Beberapa pasar swalayan mencakup cabang bank, toko buku menampilkan gerai kopi, SPBU mencakup toko makanan, Love Supermarket menambahkan klub kebugaran di toko mereka. Pertumbuhan persaingan antar jenis. Department store tidak hanya khawatir dengan department store lain rantai diskon seperti Walmart dan Tesco, berekspansi ke bidang produk seperti pakaian, kesehatan, kecantikan, dan peralatan elektronik. Jenis toko yang berbeda, toko diskon, ruang pamer katalog, department store, semuanya bersaing untuk konsumen yang sama dengan menjual jenis barang yang sama. Persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Kini konsumen menerima penawaran penjualan melalui surat dan katalog surat langsung, lewat televisi, komputer, dan telepon.
Pengecer berbasis non-toko ini mengambil alih bisnis dari pengecer berbasis toko. Meskipun beberapa pengecer berbasis toko seperti Home Depot pada mulanya melihat pengecer online sebagai ancaman pasti, kini mereka menemukan manfaat bekerja sama dengan pengecer online. Pertumbuhan pengecer raksasa melalui sistem informasi, sistem logistik, dan daya beli yang sangat bagus. Pengecer raksasa seperti Walmart mampu menghantarkan layanan yang baik dan volume produk yang besar dengan harga menarik kepada konsumen. Penurunan pengecer pasar menengah. Beberapa pasar swalayan mencakup cabang bank. Toko buku menampilkan gerai kopi. SPBU mencakup toko makanan. Lalu supermarket menambahkan klub kebugaran di toko mereka. Kedua, pertumbuhan investasi dalam teknologi. Pengecer menggunakan komputer untuk menghasilkan peramalan yang lebih baik, mengendalikan biaya persediaan, memesan secara elektronik dari pemasok, mengirimkan email antar toko, dan bahkan menjual kepada pelanggan di dalam toko. Beberapa pengecer meminjam taktik teknologi dari industri lain dan meraih keberhasilan besar. Ketiga, profil global pengecer utama. Pengecer dengan format unik dan positioning merek yang kuat semakin banyak muncul di negara-negara lain. Keputusan pemasaran. Dengan lingkungan eceran baru ini sebagai latar belakang, kita akan mempelajari keputusan pemasaran pengecer di wilayah pasar sasaran. Pilihan dan pengadaan produk, harga, atmosfer toko dan pelayanan, kegiatan dan pengalaman toko, komunikasi dan lokasi. Yang pertama, pasar sasaran. Sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan dan media iklan, harga serta tingkat layanan. Yang kedua, pilihan produk. Pilihan produk pengecer harus sesuai dengan harapan belanja pasar sasaran. Pengecer harus memutuskan lebar dan dalam pilihan produk. Restoran dapat menampilkan pilihan yang sempit dan dangkal, atau konten makan siang kecil. Pilihan yang sempit dan dalam toko, atau toko makanan mewah. Pilihan yang luas dan dangkal, atau kantin, atau pilihan yang luas dan dalam, atau restoran besar. Yang ketiga, pengadaan barang. Setelah memutuskan strategi pilihan produk, pengecer harus menentukan sumber barang, kebijakan, dan praktik. Di counter pusat, perusahaan, rantai pasar swalayan, bagian khusus pembelian, atau kadang-kadang disebut manajer barang, bertanggung jawab untuk mengembangkan pilihan merek dan mendengarkan presentasi wiraniaga. Dan yang keempat, harga. Harga adalah faktor positioning kunci dan harus diputuskan dalam hubungannya dengan pasar sasaran, bauran pilihan produk dan jasa, dan persaingan. Semua pengecer akan menyukai perputaran kali laba yang tinggi atau volume tinggi dan margin kotor tinggi, tetapi keduanya tidak selalu bersesuaian. Yang kelima, jasa. Jasa adalah alat kunci untuk mendiferensiasikan suatu toko dari toko lainnya. Pengecer harus memutuskan bauran jasa untuk menawarkan hal-hal berikut kepada pelanggan. Yang pertama, layanan pra pembeli, meliputi menerima telepon dan pesanan lewat surat, iklan, tampilan jendela dan interior, kamar pas, jam belanja, peragaan busana, dan penukaran barang bekas. Yang kedua, layanan pasca pembelian meliputi pengiriman dan penghantaran, pembungkusan hadiah, penyesuaian dan pengembalian, pengubahan dan penyesuaian, instalasi, dan pengukiran nama. Yang ketiga, layanan tambahan mencakup informasi umum, penguangan cek, tempat parkir, restoran, perbaikan, dekorasi interior, kredit, toilet, dan layanan penjagaan bayi. Yang keenam adalah atmosfer toko. Atmosfer adalah elemen lain dalam melengkapi toko. Setiap toko mempunyai penampilan dan tata letak fisik yang bisa mempersulit atau mempermudah orang untuk bergerak. Dan yang ketujuh, kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce telah memaksa pengecer bata dan semen tradisional untuk memberi respon. Selain keunggulan alami mereka, seperti produk yang benar-benar dilihat, disentuh, dan diuji oleh pembelanjanya, layanan pelanggan secara nyata, dan tidak ada waktu tunggu pengiriman bagi pembelian ukuran kecil dan menengah. Mereka juga memberikan pengalaman belanja sebagai pembeda yang kuat. Yang kedelapan, komunikasi. Pengecer menggunakan sarana komunikasi yang beragam untuk menghasilkan pembelian. Mereka memasang iklan, melakukan penjualan khusus,
menerbitkan kupon diskon, dan membuat program penghargaan kepada konsumen yang paling sering berbelanja. Pembelian sampel makanan yang dijual di toko dan kupon di-rak atau di titik periksa keluar. Kesembilan, keputusan lokasi. 3 kunci keberhasilan eceran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Rantai department store, perusahaan minyak, dan pewaralaba makanan cepat saji memberikan perhatian besar saat memilih wilayah negara di mana mereka akan membuka gerainya. Lalu kota-kota dan selanjutnya tempat-tempat tertentu. Rantai pasar swalayan mungkin memutuskan untuk beroperasi di daerah Midwest, di kota-kota seperti Chicago, Milwaukee, dan Indianapolis, serta di 14 lokasi sebagian besar di pinggiran kota, di dalam wilayah Chicago. Merek label pribadi. Merek label pribadi atau private label brand juga disebut merek penjual toko, rumah, atau distributor. Adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Produk yang dijual dan dipasarkan oleh perusahaan hampir semua barang dengan merek sendiri. Peranan label pribadi. Yang pertama, lebih menguntungkan. Perantara mencari produsen dagang kapasitas berlebih yang akan menghasilkan merek pribadi dengan biaya rendah. Biaya lainnya seperti riset dan pengembangan, periklanan, promosi penjualan, dan distribusi juga lebih rendah sehingga merek pribadi dapat dijual pada harga yang lebih rendah, namun menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua, diferensiasi produk. Dengan label pribadi, perusahaan bisa memberikan perbedaan atau ciri khas yang lebih unik dibandingkan dengan para pesaing. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, konsumen menjadi menganggap bahwa barang dan jasa yang ditawarkan memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perdagangan grosir. Apa itu perdagangan grosir? Perdagangan grosir mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Lebih jelasnya, pedagang grosir menjual barang atau jasa mereka kepada pengecer untuk dijual kembali. Terdapat 6 jenis perdagangan grosir. Yang pertama, pedagang grosir merupakan bisnis yang dimiliki secara independen dan memiliki hak atas barang yang mereka tangani. Mereka adalah pemborong layanan penuh dan layanan terbatas, distributor, perusahaan pemasok pabrik. Yang kedua, pedagang grosir layanan penuh, memiliki stok, memiliki tenaga penjualan, melakukan pengiriman, menyediakan bantuan manajemen. Pedagang grosir terutama menjual ke pengecer. Sejumlah pedagang grosir menjual beberapa lini barang, beberapa lagi hanya menjual 1 atau 2 lini. Distributor industri menjual ke produsen dan juga memberikan layanan seperti kredit dan pengiriman. Yang ketiga, pedagang grosir layanan terbatas. Ada beberapa jenis pedagang grosir dengan layanan terbatas. Yang pertama, truck wholesaler, yaitu pedagang grosir menjadikan penjualan dan pengiriman barang sebagai fokus utama. Yang kedua, cash and carry wholesaler, yaitu pedagang grosir yang fokus pada penjualan barang cepat laku dengan pembayaran tunai. Tipe grosir ini tidak mengantarkan barang dan hanya melayani pesanan dari pembeli. Yang terakhir adalah dropshipper, yaitu pedagang grosir yang fokus pada pesanan pelanggan dan menghubungi produsen yang dimaksud oleh pelanggan. Tipe grosir ini juga tidak melakukan pengiriman secara langsung. Jenis perdagangan grosir yang keempat adalah pialang dan agen. Memfasilitasi pembeli dan penjualan dan mendapatkan komisi 2% sampai 6% dan harga jual fungsi terbatas. Biasanya dikhususkan berdasarkan lini produk atau jenis pelanggan. Palang atau broker menyatukan pembeli dan penjual dan membantu negosiasi dibayar oleh pihak yang mempekerjakan mereka. Yang kelima, ada cabang dan kantor produsen serta pengecer. Kegiatan perdagangan grosir dilakukan oleh penjual atau pembeli sendiri dan bukan melalui pedagang grosir independen. Cabang dan kantor terpisah ditujukan untuk penjualan atau pembelian. Banyak pengecer mendirikan kantor pembelian di pusat pasar utama. Yang keenam adalah pedagang grosir khusus. Jenis grosir ini biasanya hanya khusus menjual beberapa barang tertentu saja. Misalnya grosir sembako yang hanya menjual kebutuhan sembako seperti minyak goreng, beras, gula, dan lainnya.
Selanjutnya, tren dalam perdagangan grosir. Pedagang grosir distributor menghadapi banyak tekanan pada beberapa tahun terakhir. Keluhan utama produsen terhadap pedagang grosir adalah mereka tidak mempromosikan lini produk produsen secara agresif dan lebih bertindak sebagai pengambil pesanan. Mereka tidak menyimpan cukup banyak persediaan sehingga gagal memenuhi pesanan pelanggan dengan cukup cepat. Mereka tidak memasok informasi pasar dan informasi pelanggan. Pedagang grosir yang andal berjuang menghadapi tantangan dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan pemasok dan pelanggan sasaran yang terus berubah. Mereka menyadari bahwa mereka harus menambah nilai kepada saluran. Salah satu dorongan utama bagi pedagang grosir adalah meningkatkan produktivitas aset dengan mengelola persediaan dan piutang dengan lebih baik. Mereka juga mengurangi biaya operasi dengan lebih banyak berinvestasi dalam teknologi penanganan bahan. Terakhir, mereka meningkatkan keputusan strategi mereka tentang pasar sasaran, pilihan produk dan jasa, serta komunikasi, harga, dan distribusi. Baik, selanjutnya logistik pasar. Apa sih logistik pasar itu? Jadi, logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan, dan barang akhir dari titik asal ke titik pengguna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Lalu ada perencanaan logistik pasar, memutuskan proporsi nilai perusahaan bagi pelanggannya, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan, lalu mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur. Sistem logistik terintegrasi. Tugas logistik pasar memerlukan sistem logistik terintegrasi yang meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik, dibantu oleh teknologi informasi. Sistem informasi memainkan peran penting dalam mengelola logistik pasar, terutama komputer, terminal titik penjualan, kode batang atau barcode, produk yang seragam, pelacakan satelit, pertukaran data elektronik, dan transfer dana elektronik. Tujuan logistik pasar. Banyak perusahaan menekankan bahwa tujuan dari logistik pasar mereka adalah mendapatkan barang yang benar di tempat dan waktu yang benar dengan biaya rendah. Sayangnya, pelayanan maksimal pada pelanggan mengakibatkan persediaan yang besar, transportasi premium, dan banyak gudang di mana seluruhnya dapat meningkatkan biaya logistik pasar. Dikarenakan aktivitas logistik pasar memerlukan trade-off, maka manajer harus mengambil keputusan terhadap dasar sistem secara total. Pelanggan cenderung menginginkan pengiriman yang tepat waktu, membantu memenuhi kebutuhan darurat, penanganan barang dagangan yang hati-hati, serta pengembalian dan penggantian barang rusak yang cepat. Perusahaan juga harus mempertimbangkan standar jasa kompetitornya. Standar mereka normalnya ingin menyesuaikan atau melampaui yang sudah ada, namun tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, bukan penjualan. Pemrosesan pesanan. Siklus ini memiliki banyak tahapan, termasuk transmisi pemesanan oleh penjualan, pemasukan pemesanan, dan pemeriksaan kredit pelanggan, penjadwalan, penyimpanan, dan produksi, tagihan pesanan dan pengiriman, serta penerimaan pembayaran. Semakin panjang waktu dalam siklus ini, kepuasan pelanggan akan semakin rendah dan menurunkan keuntungan perusahaan. Lalu ada pergudangan. Tiap perusahaan harus menyimpan barang jadi sampai mereka benar-benar terjual karena siklus produksi dan konsumsi yang. Lalu ada persediaan. Perusahaan mengurangi biaya persediaan mereka dengan memerlukan barang persediaan secara berbeda.
memposisikan mereka menurut resiko dan peluang. Mereka membedakan antara barang leher atau botol atau bottleneck, risiko tinggi, peluang rendah. Barang kritis, risiko tinggi, peluang tinggi. Komoditas, risiko rendah, peluang tinggi. Dan barang pengganggu, risiko rendah, peluang rendah. Mereka juga mempertahankan barang yang pergerakannya lambat di lokasi sentral dan menyimpan barang yang pergerakannya cepat di gudang yang lebih dekat dengan pelanggan. Lalu ada transportasi. Pilihan transportasi memengaruhi pemberian harga produk, kinerja pengiriman tepat waktu, dan kondisi barang ketika mereka sampai. Keseluruhnya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam mengirimkan barang ke gudang, dealer dan pelanggan suatu perusahaan dapat memilih jalur darurat, udara, air, bahkan saluran pipa. Pengirim mempertimbangkan kriteria tersebut berdasarkan kecepatan, frekuensi, ketergantungan, kapabilitas, ketersediaan, perekaman jejak, dan biaya.